Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Ayu Lestari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA N 1 Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan fasilitator Bapak Samsul Alkomar SPD dan pengajar praktik Bapak Badriansah SPD. Kali ini akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan menebus kesalahan saja, tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain dan sebagainya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa keyakinan yang kelas yang kita percaya? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Dan sebagainya. Berikutnya, ini adalah kasus 1 dan kasus 2 yang dirangkai dalam satu skenario. Pada jam ketiga pelajaran matematika, Wulan membolos dan dia juga tidak mengerjakan tugas matematika pada pertemuan sebelumnya. Adapun skenario yang telah saya susun adalah sebagai berikut. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Bulan dipanggil Ibu Ayu ke kantor. Oh iya, terima kasih lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Bulan. Apa kabarnya, Wulan? Alhamdulillah baik, Bu. Pada saat yang pelajaran matematika Ibu tadi di jam ketiga, Ibu kan mengabsen. Wulan tidak hadir, betul tidak? Betul, Bu. Terus Wulan tidak mengumpulkan tugas matematika pada pertemuan Ibu yang kemarin, itu betul tidak? Betul, Bu. Menurut Wulan, membolos dan tidak mengerjakan tugas itu benar atau salah? Salah, Bu. Nah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Wulan bukan orang satu-satunya yang pernah membolos dan tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Maaf, Bu. Ibu yakin Wulan pasti punya alasan sehingga Wulan membolos dan tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Coba Wulan ceritakan kepada Ibu, Nak. Ada, Bu. Pagi tadi saya bolos ke kantin karena saya merasa lapar. Ya. Karena saya pagi tadi bangun kesiangan, Bu. Terus saya juga lupa mengerjakan tugas matematika pada pertemuan kemarin. Jadinya saya takut bertemu Ibu. Iya sih, kalau kita tidak sarapan di jam segitu, tentunya
pasti kita merasa lapar, dan kalau kita tidak mengerjakan tugas, tentu kita takut bertemu dengan pengajarnya. Tadi di kantin, Ulan makan apa? Makan nasi sop, Bu. Wah, enak ya, itu jadi ikutan juga. Tidak. Oke, sebelumnya kita telah membuat keyakinan kelas. Apakah Wulan masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Iya, Bu, ingat. Tolong Wulan sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, gotong royong, dan menjaga kejujuran. Oke, benar. Apakah Wulan meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat itu? Keyakinan, Bu. Menurut Wulan, membolos ke kantin sebelum jam istirahat itu, apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar, Bu. Dan kalau kita tidak mengerjakan tugas matematika, itu melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar, Bu. Oke, melanggar. Di bagian keyakinan kelas yang mana? Mungkin disiplin dan bertanggung jawab. Iya betul, disiplin dalam waktu, kita tidak membolos, dan kita bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Wulan boleh saja pergi ke kantin pada jam apa? Jam istirahat, Bu. Iya betul. Nah, tadi kan Wulan bilang bahwa membolos ke kantin karena tidak sempat sarapan dan tidak mengerjakan tugas matematika dari ibu. Menurut Wulan, adakah solusi yang bisa Wulan lakukan untuk memecahkan masalah itu? Seharusnya saya bangun lebih pagi, terus sarapan. Terus saya juga harus mengerjakan tugas pada pertemuan kemarinnya agar lebih paham pada materi sebagai soal latihan murid, Bu. Apakah Wulan bisa memegang komitmen kamu tidak akan mengulanginya lagi, nak? Iya, Bu, bisa. Saya berkomitmen akan mengurus lagi dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, kalau Wulan sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Wulan boleh kembali ke kelas untuk belajar seperti biasa. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ayu selaku pengajar matematika di kelas saya. Alhamdulillah saya tidak dimarahi beliau walaupun sudah berbuat salah. Ibu Ayu mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan beliau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kami buat sebelumnya, yaitu kesepakatan kelasnya ada beberapa nilai: disiplin, tanggung jawab, kerjasama, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan rajin beribadah. Serta beliau selalu menanyakan solusi apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah saya ini. Dan bahwa yang saya lakukan itu tidak baik dan melanggar keyakinan kelas yang telah kami buat sebelumnya, dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Ayu telah menyadarkan saya. Semoga saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul sesuai dengan kebutuhan dasar murid. Dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai kebajikan pada murid. Diharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.